Selamat pagi semuanya, kelas 12 Farmasi. Bagaimana keadaannya? Sehat semua kan? Oke, pada pagi hari ini Ibu akan membawakan materi tentang pengelolaan perbekalan farmasi di instalasi farmasi rumah sakit atau IFRS. Pengelolaan perbekalan farmasi di instalasi farmasi rumah sakit itu ada 6 ya. Yang pertama adalah perencanaan ya, di mana kita dapat menyusun kebutuhan apa saja atau perbekalan farmasi apa saja yang akan kita sediakan ya. Dan yang kedua itu adalah pengadaan ya, di mana tujuannya untuk memenuhi kebutuhan perbekalan farmasi yang berkualitas ya. Dan yang ketiga itu adalah penerimaan ya, di mana kita dapat mendapatkan perbekalan farmasi yang sesuai. Dan yang keempat itu adalah penyimpanan ya. Penyimpanan itu tujuannya untuk menjaga mutu ya. Dan penyimpanan perbekalan farmasi itu ada dua sistem, yaitu FIFO and FIFO ya. Nah, dan yang kelima itu adalah pendistribusian, yaitu penyaluran ya, di mana tujuannya untuk memberikan perbekalan farmasi yang tepat dan aman, yang sesuai dengan kebutuhan ya. Dan yang keenam itu adalah pencatatan dan pelaporan ya. Jadi, tujuan pencatatan itu kita dapat memonitor transaksi perbekalan farmasi yang masuk dan yang keluar ya. Itulah kita menggunakan namanya kartu stok obat ya. Setelah dicatat itu harus dilaporkan ya. Dilaporkan apa saja catatan dan pendistribusian kegiatan administrasi perbekalan farmasi. Sistem distribusi obat ya. Sistem distribusi obat itu adalah suatu penyerahan obat yang disiapkan IFRS atau instalasi farmasi dan diantarkan oleh perawat dan diberikan kepada pasien ya. Nah, jadi yang bekerja di apotek di rumah sakit atau di IFRS biasanya sudah tahu itu bagaimana distribusinya atau penyalurannya ya. Jadi, harapan kita untuk dalam sistem distribusi obat itu ada 5. Yang pertama, kita harus tepat penderita atau tepat pasien. Makanya di dalam etiket kita buat itu siapa namanya ya. Misalnya Nyonya Mutiara ya. Jadi kita harus tepat, harus jelas ya. Yang kedua, tepat obat ya. Nah, obatnya harus tepat sesuai dengan resep dokter. Yang ketiga, tepat jadwal pemberian ya. Apakah pemberiannya 2 kali sehari, 3 kali sehari, sebelum makan atau sudah makan ya. Dan yang keempat, tepat pemberian, itulah tadi yang Ibu bilang tadi ya. Dan yang kelima, tepat informasi obat. Jadi informasi obat yang kalian berikan itu harus efisien ya, supaya si pasien tidak salah dalam pemakaian obat ya. Nah, apa sajakah syarat-syaratnya? Syarat-syarat sistem distribusi obat itu yang pertama, kita harus melakukan ketersediaan obat yang tetap terpelihara. Dan kita juga harus menjaga mutu dan kondisi obat ya. Dan yang ketiga, itu kita meminimalkan kesalahan obat ya. Nah, bagaimana caranya? Itulah tadi yang 5T tadi ya. Oke, tepat penderita, tepat obat, dan lain-lain ya. Dan yang keempat, kita meminimalkan obat yang rusak atau KD. Itulah kita tujuannya melakukan pencatatan melalui kartu stok obat ya. Dan yang kelima, kita harus efisien dalam menggunakan sumber daya manusia ya. Dan yang terakhir adalah kita meminimalkan pencurian obat. Makanya kita harus melakukan pengawasan atau monitoring di dalam IFRS tadi ya. Oke. Pembagian sistem distribusi obat. Jadi ada 2 ya nak ya. Yang pertama itu adalah sentralisasi.
di mana sistem penyalurannya atau distribusinya itu dipusatkan hanya pada satu tempat, yaitu instalasi farmasi. Maksudnya kita ngambil obat ya itu atau perbekalan farmasi itu hanya di instalasi farmasi rumah sakit ya. Yang kedua itu ada namanya desentralisasi, di mana sistem penyalurannya itu mempunyai cabang dekat ya, cabang dekat unit perawatan, dan biasanya dikenal dengan istilah depo farmasi. Oke, sekian dulu dari penjelasan Ibu mengenai perbekalan farmasi atau pengelolaan perbekalan farmasi di IFRS ya, atau instalasi farmasi rumah sakit ya. Oke, apabila ada kesalahan dalam perkataan atau dalam perbuatan Ibu minta maaf ya. Saya akhiri, terima kasih. Dan di sini kita punya tugas ya. Tugasnya ada 3. Jadi nanti kalian kerjakan tugasnya, kalian jawab, kalian kumpul sama Ibu beserta catatan materi kita. Oke, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak ya. Terima kasih. Bye bye.